Bu, Bu aku dari malam sakit perut, bukannya ada? Tidak ada ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu. Putri Andi. Apriliani, Ahmad Muiz, Aldi, Dede Ardiansyah, Dede Dahari, Dede Wildan, Denny, Elis, Evi. Kita membahas mengenai pemanfaatan jerami sisa panen. Kalian sudah membuat proyek berupa video ya, pemanfaatan jerami sisa panen yang dilakukan di sekitar lingkungan kalian tuh. Kemarin ada yang dibuat jadi kandang bebek, ada yang dibuat jadi atap jerami, ada yang dibuat jadi apa lagi? Media tanam, jadi kandang ayam dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan juga pemukiman. Apa ya? Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memberikan baginya jalan untuk menuju surga. Oke, selanjutnya kita simak video berikut bersama-sama. Konversi lahan alih fungsi atau pergantian fungsi dari yang sebelumnya lahan pertanian, kemudian dia berubah fungsi, baik itu menjadi industri maupun ke pemukiman. Kalian lihat gak sih di sekitar Karawang saja, yang tadinya itu sangat luas sekali area persawahannya, kemudian berubah menjadi wilayah industri, menjadi wilayah pemukiman ya. Ada sekarang banyak tuh di daerah Rumah Sengko, daerah Tanjung Pura yang tadinya lahan pertanian, kemudian di sana akhirnya banyak menjadi area permukiman, banyak komplek-komplek perumahan yang baru dibuka. Ada nggak? Ya, itu adalah contoh dari konversi lahan pertanian. Banyak terjadi di negara berkembang, termasuk di wilayah negara-negara di ASEAN. Konversi lahan pertanian ini biasanya diarahkan ke industri dan juga ke pemukiman. Oke, terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya konversi lahan pertanian. Yang pertama, kemudian yang kedua menaikkan kebutuhan akan pemukiman, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian serta menurunnya harga jual produk pertanian. Di sini kemarin banyak yang orang tuanya sebagai petani ya. Cung yang orang tuanya sebagai petani kemarin. Oke, siapa nih? Alatif, Ibrahim, Dede, Evi, oke. Kalian pernah nggak bertanya kepada orang tua kalian berapa harga bahan pokok untuk membuat sebuah pertanian, untuk menyelenggarakan pertanian? Harga pupuknya, harga bibitnya, harga jasanya, pernah nggak? Belum ya? Nanti coba ditanyakan. Itu sangat tidak sebanding dengan harga jualnya. Harga jualnya itu sangat rendah sehingga banyak petani yang kemudian merasa rugi. Daripada rugi, lama-lama dia kemudian menjual pertaniannya, menjual lahan sawahnya kepada pihak lain yang kemudian dibuat menjadi perumahan, menjadi industri, pabrik dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membuat proyek kelompok. Silakan nanti kalian berkelompok yang banyakkan 5 sampai dengan 6 siswa membuat jadwal pembuatan proyek serta tugasnya adalah membuat infografis mengenai penyusutan lahan di Karawang, kemudian faktor penyebab serta dampak terjadinya konversi lahan pertanian. Datanya dari mana? Kalian bisa ambil dari Badan Pusat Statistik serta artikel
gambar yang artinya adalah infografis artinya gambar yang berisikan informasi. Nih contohnya. Tata cara memakai masker ini bentuknya gambar bukan? Gambar. Berisi informasi. Berisi informasi ya. Informasinya mengenai apa? Tata cara memakai masker. Ini contoh yang kedua. Infografis mengenai alih fungsi lahan di Indonesia. Kita lihat. Dari tahun 2013 sampai 2019 itu ada 287.000 hektar alih fungsi lahan di Indonesia yang tadinya pertanian kemudian berubah. Hal ini setara dengan 4 kali luas DKI Jakarta, seluas provinsi Yogyakarta, 265.000 kali lapangan sepak bola, dan 2,7 kali luas dari negara Singapura. Itu saking besarnya konversi lahan yang ada di Indonesia. Oke, ini juga contoh yang lainnya. Sekarang Berlin akan membagikan lembar kerja peserta didik ini. Kalian sudah duduk berkelompok ya. Silakan. Berapa emang saya? Saya tahu ini cuma apa buat gini. Iya. Dulu tadi. Ibu yang hebat, 8 J. Siap. 8 J. Siap. Oke. Silakan nanti kalian buat sesuai dengan lembar kerjanya. Nanti kalian buat infografisnya. Setelah itu pertemuan berikutnya kita akan presentasi berkelompok. Silakan latihan presentasinya. Minggu depan kita bertemu kembali dalam kegiatan presentasi pembuatan infografis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, sudah paham ya? Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik. Baik. Semuanya sehat? Oke, good. Sebelum mulai pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Bu Elin mau oleh Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh cek kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa hadir hari ini? Ridwan. Kurniawan. Yusuf. Sama Yusuf. Oke. Oke. Selanjutnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep lahan pertanian. Kalian sudah melakukan identifikasi mengenai apa itu lahan pertanian, apa itu konvensi lahan pertanian, apa itu faktor penyebabnya, serta apa saja dampak yang terjadi yang ditimbulkannya. Kemudian minggu kemarin juga kita sudah membuat kelompok untuk membuat infografis mengenai konversi lahan pertanian. Tugasnya sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah. Oke, kalau sudah selesai siap ya. Pertemuan kita hari ini seperti sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan, kita akan melakukan presentasi. Siapa yang mau maju pertama? Yang mau maju pertama nanti boleh kasih aja. Abdul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, pengertiannya dibaca aja. Yang lain pengertian. Faktornya apa saja? Faktornya apa saja, Santika? Pertumbuhan pendudukan yang besar, tingginya biaya pertanian, menurunnya harga jual produk pertanian, kurangnya minat generasi muda, kemudian sektor lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Bu. Konversi lahan pertanian pengertian lahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertanian pemukiman atau industri. Faktor penyebab: 1. Pertumbuhan penduduk yang besar. 2. Kebutuhan untuk pemukiman. 3. Tingginya biaya pertanian. 4. Menurunnya harga jual produk pertanian. 5. Kurangnya minat generasi muda. 6. Pergantian ke sektor lain. 7. Lemahnya regulasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kita sudah membahas mengenai apa hari ini? 1. Mengenai konversi lahan. Apa saja pengertiannya? Faktor penyebab serta dampaknya ya dalam kehidupan. Kemudian kalian juga boleh lihat sudah ada yang mencantumkan data. Ini adalah data penggunaan lahan di Karawang, Kabupaten Karawang. Dari 2014, 2015 sampai 2016 itu mengalami penyusutan lahan pertanian karena adanya konversi lahan pertanian tersebut. Oke? Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lakukan evaluasi ya. Sekarang silakan boleh kerjakan soal yang akan dibagikan. Kerjakan soal yang akan dibagikan, kemudian